Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Para sipil nasional ASN mulai diliburkan dan instruksi Kementerian Pendidikan sekolah-sekolah diliburkan. Sekali lagi, jangan panik, mari kita ketahui yang sebenarnya. Yang pertama, penyebabnya ini adalah virus. Virus menyebar lewat percikan dari penderita yang terinfeksi virus corona melalui bersin atau batuk bisa berpindah kepada orang yang sehat. Informasi yang pertama yang perlu saya sampaikan sekaligus memperjelas isu-isu yang berkembang di Provinsi Papua, khususnya di Mopetinggun, belum ada kasus yang terdeteksi, belum ada. Ya, yang kita kenal di Merauke atau baca itu masih konfirmasi. Jadi kasus itu adalah salah seorang warga dan itu adalah umat Muslim yang baru saja mengikuti kegiatan di Bogor, sehingga ada kecurigaan bahwa itu adalah virus corona, menderita tertular virus corona karena dalam perjalanan kembali dia mengalami gejala-gejala. Gejala-gejalanya adalah yang pertama batuk, dan yang lebih spesifik itu adalah ada rasa sesak di dada. Gejala ini hampir sama dengan gejala penyakit yang lain seperti pneumonia, ispa dan lain-lain. Itu yang pertama. Jadi belum ada kasus di Papua. Yang kita ambil sekarang, pemerintah daerah adalah langkah tanggap darurat. Sebagaimana Bapak-Bapak semua jemaah sudah ketahui bahwa di zaman Rasulullah juga pernah terjadi, dan apa kata Rasulullah waktu itu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, apabila engkau mengetahui suatu daerah ada wabah, maka jangan kau masuk ke tempat itu sampai wabah itu berhenti, dan apabila kau berada di dalamnya, maka jangan kau keluar. Artinya di zaman Rasulullah sudah tahu persis bagaimana kita menghadapi wabah. Nah, yang perlu sekarang kita lakukan adalah dengan diliburkannya anak-anak sekolah, kita para bapak-bapak menjaga betul-betul anak-anak sekolah kita untuk tidak terlalu menghadiri keramaian-keramaian. Karena apa? Saya sebagai kepala dinas kesehatan perlu menginformasikan, kami senantiasa mendeteksi perjalanan virus ini sampai ke Mopetinggun. Saya sejak tanggal 6 itu sudah dapat laporan satu orang yang kita istilahnya orang dalam pemantauan, dan kita pantau mulai perjalanan dari Jakarta. Itu dia baru kembali dari negara Arab, negara di Jazirah Arab yang ada infeksi corona. Kita ikuti perjalanan begitu masuk di Jakarta ke Merauke, kita ikuti terus perkembangannya, pantau terus sampai di Asiti. Ya, kita ikuti, dan ini hari ke-14. Hari ke-13 kemarin saya dapat laporan dari dokter yang mendampingi. Alhamdulillah orangnya sehat-sehat dan tidak menunjukkan gejala-gejala. Itu 2 hari yang lalu saya terima satu lagi warga negara Korea yang sementara tidak ikuti perkembangan, sementara orangnya dalam keadaan sehat. Itu 2 kasus yang di Mopetinggun. Tidak ada. Yang di Merauke kemarin itu masih dalam konfirmasi laboratorium. Apakah dia positif atau tidak? Yang di Merauke, yang kita semua sudah lihat. Itu kebetulan ternyata baru kemarin siang saya tahu kalau tahun 2005 saya sama-sama seperjalanan melaksanakan ibadahnya. Ada itu, ya. Warga negara, orang Bugis tinggal di Merauke dan selama ini banyak berdomisili di Jimbaran. Yang kedua, saya tidak bisa memastikan apakah sudah ada orang yang terinfeksi masuk ke Mopetinggun ini. Itu belum bisa. Kenapa? Mobilitas kita kan tinggi. Saya tidak tahu di dalam jemaah ini ada orang yang sempat keluar ke Makassar, ke Manado, ya. Sekarang Makassar, Manado sudah ada, atau ke Jakarta, Bekasi, Bali, Bandung, itu saya tidak tahu. Begitu pula mungkin ada yang ke Merauke sudah sempat, ada yang lolos dari kantor kita, karena ini memang di luar kemampuan manusia. Negara dengan teknologi canggih pun kebobolan. Spanyol, Italia, Amerika, Inggris
yang teknologinya canggih mendeteksi semua kebobolan. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah orangnya sudah ada atau tidak. Yang jelas pengamatan kita alhamdulillah belum ada. Dan yang pertama memang yang kita harus sadari dan kita lakukan adalah mari kita terutama umat muslim memperkuat doa kita, itu yang pertama. Itu saya tidak bisa cari dan tidak bisa lari dari situ. Kita memperkuat doa, mudah-mudahan kasus ini tidak masuk ke bawah ini. Kalau sampai masuk, penyebarannya sangat cepat. Ya saya nggak tahu hoax atau tidak, tapi saya sempat tadi konfirmasi ke saya punya kemenakan yang kebetulan berada di Turki. Apakah betul azan di Kuwait itu sekarang adalah gunanya bukan mengajak orang ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi menyampaikan kepada semua orang jemaah untuk sholat di rumah dulu. Seperti itu. Kita diobati dulu ya. Jadi yang alasan itu kita mengurangi gairah jemaah, justru kita memperkuat. Tapi kalau ada kasus yang kemungkinan juga di antara jemaah ini sudah yang kontak, ya perlu kita ambil langkah itu. Anjuran pertama saya sebagai petugas kesehatan adalah yang pertama, sebagaimana kebiasaan kita umat muslim, jaga kebersihan pribadi. Itu yang pertama. Selalu jaga kebersihan pribadi. Sebenarnya dengan wudhu itu adalah kuncinya. Cuma sekarang perlu ditingkatkan untuk kita membiasakan diri mencuci tangan. Mencuci tangan pakai dosa yang berkembang sekali kamera, kita cari antiseptik tidak ada. Sabun itu adalah antiseptik yang baik. Kita cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kalau ada kuman di tangan, dia akan mengalir atau dia akan mati. Itu yang pertama. Jadi jangan pusing dengan antiseptik tidak ada. Ya, yang pertama. Yang kedua, mengenai masker, kita sudah cari di mana-mana di toko, di apotek tidak ada. Yang wajib pakai masker sekarang adalah tolong ingat. Yang wajib pakai masker sekarang adalah orang yang di dalam tubuhnya dicurigai sudah terinfeksi virus, ya, atau penderita penyakit, itu yang wajib. Karena biar kita semua ini pakai masker, kalau orang yang terinfeksi virus tidak pakai masker dan itu menularkan, malah dia akan menempel di masker kita. Jadi yang pertama itu yang perlu, dan kita yang merasa ada batuk-batuk, bersin-bersin, memang dianjurkan pakai masker. Kalau tidak ada masker, ada cara lain. Ketika kita batuk, pakai tisu. Saya selama ini memang sudah jadi kebiasaan beberapa tahun, selalu di pakaian saya ada tisu bersih. Ya, saya kemana-mana baik dipakai kantor atau pakai sebaya, saya selalu pakai tisu. Oke, pakai tisu. Kalau tidak ada tisu, ketika batuk, usahakan pakai namanya etika batuk. Jangan usahakan batuk, badannya batuk. Kenapa? Kalau kau ada virus, dia tidak menyebar langsung ke orang. Nah, dari itu informasi selanjutnya adalah kita senantiasa kalau bercakap-cakap dengan orang batuk, hindari jarak, ya, jangan terlalu dekat, karena virus ini gampang menyebar ketika orang batuk dengan jarak 1 meter. Jadi usahakan itu cara lain. Jadi biar orang saya terinfeksi, tapi kalau saya batuk orangnya jauh, kemungkinan kecil. Jadi yang pertama tadi, jaga kebersihan, pertahankan dulu, itu kuncinya. Tapi mungkin sementara sekarang kalau kita banyak berinteraksi keluar ke tempat-tempat yang mungkin kita curigai, itu kita menggunakan sabun bersih. Yang kedua tadi, jaga jarak ketika orang batuk, dan yang batuk usahakan pakai masker dan cara yang saya sampaikan. Selanjutnya, kita pertahankan kondisi kesehatan pribadi kita dengan menjaga yang pertama istirahat teratur, yang kedua makan makanan bergizi. Karena para tidaknya penyakit ini, ya, para tidaknya penyakit ini ketika menyerang manusia itu sangat ditentukan dengan kondisi gizi kita. Dari ratusan ribu kasus, ya, hanya sekian yang meninggal. Ya, kalau di Indonesia kasus terakhir tadi yang saya bisa baca 147 orang, 8 yang meninggal. Artinya orang bisa sembuh. Tidak semua orang terinfeksi virus ini sakit. Yang kuncinya jaga kondisi tubuh kita, istirahat yang baik, makan makanan bergizi, berolahraga. Dan selanjutnya untuk kita di dalam jemaah ini mungkin memang kita harus jaga kebersihan kita, kebersihan masjid kita, ya, kita harus senantiasa mungkin paling tidak satu hari sekali kita bersihkan. Dan memang ada anjuran juga sebenarnya dari Majelis Ulama Indonesia, termasuk dalam penggunaan karpet ini. Kita hindari kemungkinan adanya di antara kita yang sudah terinfeksi. Kalau bisa ya, saya jadinya bawa ini seperti itu.
supaya di sini saya lipat lagi, saya pulang ke rumah, ganti lagi, cuci lagi, besok saya datang lagi dan pakai. Itu mungkin yang lain-lain. Dan berikutnya, hindari kita dulu bikin acara kumpul-kumpul rame-rame. Ya, kalau di masjid saya kira yakin kita berangkat dengan niat, ya, kita beribadah, ya, dan kita melakukan langkah-langkah untuk mencegah itu. Ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, jemaah, jangan terlalu takut, tapi jangan menganggap remeh. Saya baru terima tadi siang berita di grup kami Dinas Kesehatan, Departemen Kesehatan, dokter spesialis sekalipun meninggal tadi siang. Itu dia baru ada 20 orang dokter rombongan pergi umat Kristiani yang wisatawan ke Yerusalem, pulang beberapa hari lalu pulang, ternyata di sampingnya ada orang batuk-batuk. Dia tiba di tanah air, langsung berasa timbul gejala. Dia lawan kota didikan ke rekan-rekannya dokter, tapi dokter masih menganggap remeh. Dia kira dia dengan status saja orang dalam pemantauan, ternyata semakin parah, dan siap meninggal, dokter spesialis. Jadi seperti itu. Ini virus tidak memandang siapa, mau anak sehat dan lain-lain, semua kita perlu antisipasi. Dan informasi-informasi yang beredar, besok kami akan mengadakan pertemuan besar, kita akan membentuk tim satgas khusus pengendalian corona. Kita akan senantiasa mengupdate informasi-informasi, termasuk ketika sudah ada kasus, berarti kita memang semakin waspada. Jadi intinya pemerintah meliburkan kita, ASN maupun anak sekolah, tolong ditempatkan baik-baik. Untuk yang ASN kita jelas anjurannya adalah berkantor di rumah, bukan liburan. Jadi anak sekolah pun bukan liburan. Kalau kita ditempatkan liburan, kita semua anak sekolah sudah banyak ASN yang tinggalkan tanah merah, pergi berlibur, mungkin ke Makassar, ke Jawa, dan lain-lain. Itu justru beresiko. Itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, saya sudah minta waktu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.